viral Indonesia Total disebut 18 Indonesia orang menghadapi tantangan serius di sektor oleh otoritas jasa. Oke, sampai pada akhir tahun 2024, tercatat sekitar 500 hingga 600 perusahaan di Indonesia dinyatakan pilot. Angka ini bukan sekedar data, ini adalah sinyal bahwa masih banyak startup dan perusahaan yang belum sanggup menjaga keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang. Dampaknya, ketika satu perusahaan pilot, lapangan pekerjaan pun ikut hilang. Angka pengangguran pun kembali ke angka semula. Dan pada akhirnya, kondisi ekonomi nasional pun ikut tertekan. Lalu, muncul satu pertanyaan penting. Kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa semata-mata karena kondisi ekonomi yang sulit? Atau justru karena perusahaan tersebut yang belum siap dari dalamnya? Salah satu faktor yang mungkin kita lupa atau jarang sekali kita bahas adalah satu, pengendalian internalnya. Ketika pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, resikonya nggak diidentifikasi, kesalahannya dibiarkan, dan keputusan diambil tanpa dasar yang memadai. Disinilah titik di mana kegagalan tersebut mulai terbentuk secara perlahan. Maka dari itu, saya Rivaldi Tegar Dwi Saputra dari Makir 029 akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk membahas bagaimana pentingnya pengendalian internal. Pengendalian internal adalah serangkaian proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi itu dapat tercapai, baik dari sisi operasional, laporan keuangan, juga maupun dari segi kepatuhan terhadap peraturannya. Artinya, pengendalian internal itu bukan hanya soal aturan yang tertulis, tapi soal bagaimana perusahaan menjaga dirinya sendiri agar tetap berada di jalur yang benar. Untuk memahami pengendalian internal secara lebih lanjut, kita bakal menggunakan kerangka COSO yang membagi pengendalian internal itu ke dalam 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada control environment atau lingkungan pengendalian. Ini itu merupakan fondasi dari seluruh sistem yang ada. Di sini kita berbicara tentang nilai, integritas, etika, serta sikap manajemen dalam membentuk suatu budaya organisasi. Karena sekuat apapun prosedur yang dibuat, jika lingkungannya itu masih terdapat banyak penyimpangan, pengendalian internal tersebut akan runtuh dari dalam. Komponen yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Jadi pada tahap ini perusahaan itu mulai menyadari bahwa risiko adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari aktivitas bisnis. Risiko operasional, keuangan maupun kepatuhannya. Jadi bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dipahami karena risiko yang tidak disadari justru menjadi ancaman yang paling besar. Komponen ketiga adalah accountability. Di sini tuh pengendalian internal itu mulai terlihat secara nyata, mulai dari pemisahan tugasnya, otorisasi transaksi, hingga prosedur kerja yang jelas. Perusahaan nggak hanya tahu resikonya apa, tapi juga dapat menentukan bagaimana caranya merespon resiko tersebut. Komponen yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Pengendalian internal itu tidak akan berjalan tanpa informasi yang baik. Informasi harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan. Banyak kegagalan kontrol bukan karena aturan yang salah, tapi karena informasinya itu nggak sampai atau tidak dikomunikasikan secara baik. Dan komponen yang terakhir itu ada monitoring activity. Di sini itu perusahaan memastikan bahwa pengendalian internal itu harus terus berjalan secara konsisten melalui evaluasi berkala, melalui internal, dan tidak lanjut atas temuan. Perusahaan menjaga agar sistem pengendaliannya itu harus tetap relevan dan juga efektif. Nah, 5 komponen COSO yang sudah dijelaskan tadi itu menunjukkan bahwa pengendalian internal itu adalah proses yang berkelanjutan, bukan sekedar dokumen formal atau kewajiban administratif saja. Oke. Namun penting untuk dipahami, sebaik apapun pengendalian internal yang kita rancang, resiko nggak akan pernah bisa kita hilangkan sepenuhnya. Resiko adalah konsekuensi dari setiap keputusan bisnis yang kita ambil. Yang bisa dilakukan perusahaan bukanlah menghapus resiko, melainkan mengendalikan dampak dari resiko itu sendiri. Disinilah peran kontrol itu menjadi salah satu hal yang penting dan krusial. Kontrol sendiri merupakan alat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan meminimalkan dampaknya. Dan kontrol sendiri di sini akan saya klasifikasikan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Tapi keduanya itu saling melengkapi ya, kan menggantikan satu sama lain. Oke, yang pertama ada kontrol berdasarkan tingkat kepentingannya. Di sini bakal dibagi menjadi back control, secondary control, dan juga tertiary control. Kontrol sendiri itu merupakan kontrol utama dan yang paling krusial. Kalau kontrol ini gagal, risikonya itu langsung besar. Biasanya itu dia berdiri di titik paling rawan. Yang kedua ada secondary control, adalah kontrol pendukung. Jadi dia itu tidak seperti kayak kontrol, tapi dia membantu memperkuat sistemnya.
Dan kalau secondary control ini gagal, resikonya itu masih bisa tertahan karena ada adanya kontrol yang lain. Yang ketiga ada professional control, yaitu adalah kontrol pengganti. Biasanya muncul karena kondisi ideal yang tidak bisa diterapkan. Atau bisa dibilang ini tuh salah satu plan B dari kayak kontrol. Nah, jika kita analogikan ketiga kontrol tersebut, bayangin perusahaan itu seperti rumah yang dijaga dari pencuri. Kayak kontrol. Kayak kontrolnya itu apa? Itu ada pintu utama dan juga kunci gembok. Itu merupakan perlindungan pertama ya. Kalau pintu dan gembok sudah dibuka dengan baik, pencuri itu bakalan susah untuk masuk. Yang kedua secondary kontrolnya itu apa sih di sini? Yaitu ada CCTV dan alarm. Nah ini tuh sebagai tambahan pengaman. Kalaupun ada pencuri yang berhasil buka pintu, CCTV dan alarm bisa mendeteksi. Tapi kalau cuma mengandalkan ini aja tanpa kunci pintu, resiko bakal tetap tinggi. Yang akhir pemeriksaan di kontrolnya itu adalah satpam yang jaga rumah. Ini jadi berganti kalau misalnya pintu rusak. Selama kunci belum diperbaiki, satpam juga terus bisa menjaga rumah supaya tetap aman. Dan selanjutnya sudut pandang yang kedua mengenai kontrol berdasarkan tujuan dan fungsinya adalah mengendalikan atau mengelola risiko. Kontrol pertama adalah preventive control, yaitu kontrol yang bertujuan mencegah kesalahan sebelum terjadi. Tujuannya itu sederhana banget untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan sejak awal. Dan yang kedua itu ada kontrol detektif kontrol, yaitu kontrol yang berfungsi mendeteksi kesalahan yang sudah terjadi. Kesalahan mungkin itu nggak bisa dicegah, tapi setidaknya dapat diketahui lebih cepat untuk mengurangi dampaknya. Yang ketiga ada kontrol atau corrective control, yaitu kontrol yang bertujuan memperbaiki kesalahan dan mencegah kejadian yang sama itu untuk terulang kembali. Nah, baik kalau kita analogikan kembali, preventive control itu seperti kunci pintu, detective control itu seperti CCTV, dan corrective control itu seperti tukang servis. Kunci bisa aja gagal, CCTV bisa bantu menemukan masalah, dan tukang servis memastikan perusahaan itu tidak terulang kembali. Oke, pada akhirnya perusahaan itu tidak runtuh karena satu resiko yang besar, melainkan karena banyak resiko kecil yang terus dibiarkan tanpa adanya kontrol. Disinilah pengendalian internal itu mengambil peran penting, bukan untuk membuat perusahaan itu bebas atau kebal terhadap resiko, tapi untuk memastikan resiko-resiko kecil itu nggak berkembang menjadi kegagalan yang besar, yang mengancam kelangsungan suatu perusahaan. Dengan adanya kontrol yang memadai, perusahaan mampu bertahan di tengah berbagai ketidakpastian. Karena yang sering kali menghancurkan perusahaan itu bukan karena kesalahan fatal, melainkan akumulasi kesalahan kecil yang diabaikan dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih, saya Rivaldi Tegaldi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll